Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Brian Tracy, Stop Berdalih, di bab 16. Mari kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Disiplin diri dan kesehatan pribadi. Penghormatan diri adalah akar kedisiplinan. Perasaan akan harga diri tumbuh bersama kemampuan mengatakan tidak kepada diri sendiri. Abraham Joshua Heschel. Semakin banyak orang hidup lebih lama dalam kondisi lebih baik sekarang ini daripada kapanpun sebelumnya dalam sejarah manusia. Dan tujuan Anda haruslah menjadi salah satu di antara orang-orang tersebut. Tidak ada wilayah tempat disiplin diri lebih penting daripada dalam latihan yang berkaitan dengan kesehatan Anda. Tujuan nomor satu Anda bagi diri sendiri haruslah hidup lebih lama dan sesehat mungkin. Hal ini menuntut disiplin diri seumur hidup dengan berbagai kebiasaan yang berkaitan dengan kesehatan Anda. Dan seperti disebutkan dalam bab 15, kesehatan yang baik adalah salah satu bahan pembentuk kebahagiaan secara keseluruhan. Harapan hidup rata-rata bagi kaum laki-laki tahun 2009 adalah 76,8 tahun, bagi perempuan 79,8 tahun atau sekitar 80 tahun. Dan angka ini terus naik setiap tahun. Ini artinya sekitar 50% populasi akan meninggal sebelum usia 80 tahun dan sekitar 50% akan meninggal setelah usia 80 tahun. Tujuan Anda haruslah menantang rata-rata dan hidup hingga usia 90 tahun, 95 tahun atau bahkan lebih lama lagi. Menjalani kehidupan yang panjang. Dalam dunia yang diindustrialisasi ini, sebagian besar penyebab kematian dini yang telah mempersingkat kehidupan di masa lalu telah dilenyapkan. Berbagai penyakit seperti tuberkulosis, polio, malaria, kolera, tipus, dan yang lain telah dihilangkan melalui sanitasi serta pengobatan modern. Sejumlah kasus besar kematian dini sekarang ini adalah penyakit jantung, semua jenis kanker, diabetes, dan kecelakaan lalu lintas yang hingga derajat tertentu bisa Anda kendalikan. Anda bisa memprediksi dan berlindung dari sesuatu yang tidak bisa diprediksi, seperti kecelakaan acak, tapi Anda bisa menggunakan disiplin diri untuk mengontrol hal-hal yang bisa dikendalikan dalam kehidupan Anda. 7 kebiasaan kunci tentang kesehatan. Di Alameda Study, yang meliputi ribuan orang selama lebih dari 20 tahun, menyimpulkan ada 7 kebiasaan kunci tentang kesehatan yang paling berkontribusi terhadap usia panjang. 1. Makan secara teratur dan bukan berpuasa, kelaparan atau makan berlebihan. Makan makanan yang normal dan sehat, lebih baik sebanyak 5 atau 6 kali per hari. Dengan makan terakhir hingga 3 jam sebelum Anda tidur. 2. Makan sedikit. Makan terlalu banyak membuat Anda lelah dan loyo, sementara makan sedikit membuat Anda merasa sehat dan waspada. Seperti yang Thomas Jefferson tulis. Setelah acara makan, tidak seorang pun menyesal telah makan terlalu sedikit. 3. Tidak ngemil di antara makan besar.
Ketika Anda makan, tubuh Anda harus memecah dan mencerna makanan dalam perut Anda, sehingga makanan tersebut bisa masuk ke usus Anda yang kecil. Proses ini memakan waktu 4 hingga 5 jam. Jika Anda memasukkan makanan di atas makanan yang sudah Anda makan, proses pencernaan harus mulai lagi dari awal. Dengan sebagian makanan Anda berada pada satu tahap pencernaan dan yang lain berada pada tahap lain. Hal ini akan menyebabkan perut Anda tidak nyaman, begah, kantuk terutama di sore hari dan sembelit. 4. Olahraga secara teratur. Idealnya ada sekitar 30 menit per hari atau sekitar 200 menit per minggu. Anda bisa melakukannya dengan berjalan kaki, berlari, berenang, dan atau menggunakan peralatan olahraga. Anda harus sepenuhnya menguatkan setiap sendi setiap hari. Masuk akal ya, karena kita harus pakai tubuh ini setiap hari kan. Jadi kita juga harus jaga dan olahraga dan latih setiap hari juga. 5. Mengenakan sabuk keselamatan. Hingga usia 35 tahun, penyebab kematian dini paling umum adalah kecelakaan lalu lintas. 6. Tidak merokok. Merokok dikorelasikan dengan 32 macam penyakit, termasuk kanker paru-paru, kanker esofagus, kanker tenggorokan, kanker perut, penyakit jantung, serta sejumlah penyakit lain. 7. Bila minum alkohol, minumlah secukupnya. Penelitian menunjukkan bahwa 1 atau 2 gelas anggur per hari membantu pencernaan dan kelihatannya baik bagi kesehatan secara keseluruhan. Lebih dari itu, bisa membawa segala bentuk masalah, termasuk makanan berlebihan, kecelakaan lalu lintas, masalah kepribadian, serta perilaku antisosial. Masing-masing dari ketujuh faktor yang berkontribusi terhadap usia panjang ini sepenuhnya merupakan masalah disiplin diri. Ketujuh faktor ini adalah masalah pilihan. Semua adalah tindakan yang bisa secara sengaja Anda pilih untuk lakukan atau tidak lakukan. Semua sepenuhnya di bawah kendali Anda. 5. Tepat, kesehatan yang hebat. Dalam seminar pengembangan pribadi saya, kami mengajarkan 5 tepat kesehatan yang baik. 1. Berat yang tepat. Diperlukan latihan teratur tentang disiplin dan tekad demi mencapai berat yang tepat dan kemudian mempertahankannya sepanjang kehidupan. Tapi imbalannya luar biasa besar. Anda kelihatan keren, merasa senang, dan secara umum merasa lebih positif serta mengendalikan kehidupan Anda. 2. Asupan makanan yang tepat. Sebagaimana kata Benjamin Franklin, makanlah untuk hidup, bukannya hidup untuk makan. Menurut penelitian terhadap atlet-atlet Olimpiade dari 120 lebih negara, 3 kesamaan faktor yang terkandung dalam asupan makanan mereka adalah 1. Sumber protein tanpa lemak, 2. Beragam jenis buah dan sayur, 3. Banyak air sekitar 8 gelas sehari. Jika memulai diet Olimpiade ini, Anda akan merasa lebih waspada, segar, dan bugar sepanjang hari. 3. Olahraga yang tepat. Olahraga paling penting bagi kehidupan yang panjang adalah olahraga aerobik.
Latihan ini menuntut Anda meningkatkan detak jantung hingga level yang tinggi selama 30 hingga 60 menit 3 kali per minggu. Anda bisa mendapatkannya dengan berjalan cepat, berlari, bersepeda, berenang, atau bermain ski lintas alam. Psikolog olahraga mengatakan bahwa efek olahraga mulai terasa setelah sekitar 25 menit olahraga yang giat. Pada titik ini, otak Anda melepaskan endorfin yang memberi Anda perasaan riang atau apa yang disebut melayangnya pelari. Obat alami yang diproduksi tubuh ini bisa membuat kecanduan dalam cara yang sangat positif. Orang yang mengembangkan kebiasaan berolahraga secara giat dan teratur mendapati hal itu semakin lama semakin mudah dilakukan. Mereka mulai menunggu-nunggu perasaan gembira yang mereka nikmati sebagai hasil dari berolahraga aerobik. 4. Istirahat yang tepat. Ini sangat penting. Lebih dari 60% orang dewasa tidak cukup tidur. Mereka menderita apa yang disebut sebagai defisit tidur. Mereka pergi tidur agak terlalu larut, tidur tidak nyenyak, bangun agak terlalu pagi, dan menjalani hari dalam bentuk kabut. Fenomena kurang istirahat ini menuntut pada kinerja yang payah, lebih banyak kesalahan, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, sifat gampang naik pitam, masalah kepribadian, dan banyak masalah lain. Jika Anda menjalani dan berusaha mendapatkan kehidupan normal, Anda perlu tidur selama 8 jam setiap malam. Jika hanya tidur selama 6 jam atau 7 jam, ketika sebenarnya membutuhkan 8 jam, Anda pun mulai membangun defisit tidur ini. Pada hari Kamis atau Jumat, saat bangun di pagi hari, hal pertama yang Anda pikirkan adalah seberapa cepat Anda bisa kembali tidur malam itu. Ketika mulai berpikir tentang kembali tidur pada saat Anda bangun, Anda tahu Anda tidak cukup tidur. Sebagai tambahan, atas tidur 8 jam per malam, Anda membutuhkan istirahat rutin dari pekerjaan, baik akhir pekan maupun liburan. Ketika meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dari pekerjaan, Anda membiarkan baterai mental dan emosional Anda terisi kembali. Setelah akhir pekan 2 atau 3 hari, ketika kembali bekerja, Anda akan mendapatkan istirahat secara penuh dan siap berkinerja dalam level terbaik Anda. 5. Sikap yang tepat. Barangkali inilah yang terpenting dari semua. Kualitas yang paling bisa diprediksi tentang kesehatan, kebahagiaan, dan kehidupan yang panjang adalah optimisme. Saat Anda bersikap lebih optimis tentang diri Anda sendiri, serta kehidupan Anda, kesehatan Anda pun akan membaik di setiap wilayah. Orang yang memiliki sifat positif dan optimis biasanya memiliki sistem imunitas yang lebih besar, dan sebagai hasilnya, mereka pun jarang sakit. Mereka jarang terserang pilek atau flu. Mereka dengan cepat pulih dari kerja keras atau kelelahan. Orang yang optimistis memiliki lapisan teflon yang melekat pada diri mereka untuk menangkal berbagai penyakit dan gangguan kesehatan yang memengaruhi kebanyakan orang. Next, kendalikan berat badan Anda. Masalah tunggal terbesar dengan disiplin diri yang orang-orang miliki sekarang ini adalah makan berlebihan sehingga menjadi kelebihan berat badan.
Lebih dari 60% orang Amerika secara resmi kelebihan berat badan dan lebih dari 30% mengalami obesitas yang didefinisikan sebagai memiliki berat 30% lebih di atas berat badan normal. Tidak ada wilayah tempat disiplin diri lebih penting daripada mendapatkan kendali atas berat badan dan terus mengendalikannya di sepanjang kehidupan. Anda sudah mendengar pernyataan diet tidak berhasil. Maksud sebenarnya dari pernyataan ini adalah jika Anda berusaha mengurangi berat badan dengan menjadikan diri Anda sendiri kelaparan, berat badan Anda akan cenderung naik hampir secepat Anda menurunkannya. Ada banyak alasan untuk itu. Masing-masing orang memiliki tingkat metabolisme tertentu. Ini adalah tingkat Anda membakar energi. Tingkat metabolisme ditentukan sepanjang kehidupan berdasarkan jumlah makanan yang Anda konsumsi dalam kaitan dengan jumlah olahraga yang Anda lakukan untuk menghabiskannya. Selain tingkat metabolisme, Anda juga memiliki apa yang disebut sebagai titik pengaturan. Disinilah berat badan Anda telah diatur, seperti termostat. Dan kesitulah berat badan Anda akan kembali, tidak peduli betapa banyak Anda telah menurunkannya setelah melakukan diet gila-gilaan. Ubah titik pengaturan Anda. Untuk menurunkan berat badan secara permanen, Anda harus mengubah titik pengaturan Anda ke angka yang lebih rendah. Untuk mencapai ini adalah hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menciptakan gambaran mental yang jelas tentang akan terlihat seperti apakah Anda pada berat ideal Anda. Ambil gambar orang dengan tubuh yang Anda ingin dapatkan dari majalah, lalu pasang wajah Anda di wajah gambar orang itu. Anda pun selanjutnya memulai proses perlahan, mengubah kuantitas dan kualitas apa yang Anda makan secara permanen, tanpa ada niat untuk kembali lagi. Bersiaplah mengusahakan perubahan permanen ini setidaknya selama 1 tahun. Ingat bahwa jika Anda kelebihan berat badan, diperlukan waktu bertahun-tahun untuk menjadi seperti apa Anda sekarang ini. Bersiaplah menginvestasikan banyak waktu untuk kembali. Kesalahan fatal dalam berdiet. Banyak orang yang melakukan diet dan menurunkan berat badan mengira begitu mereka berhasil menurunkan berat badan sekian kilogram, mereka bisa menghadiahi diri mereka dengan pergi keluar dan menikmati makanan yang luar biasa atau mengonsumsi hidangan penutup dalam jumlah tak terbatas. Dengan kata lain, mereka menggunakan makanan sebagai hadiah karena sudah terlebih dulu menurunkan berat badan. Pendekatan ini akan membawa kegagalan. Sebaliknya, buat sistem pemberian hadiah untuk diri Anda sendiri yang tidak melibatkan makanan. Alih-alih putuskan untuk membeli baju baru yang hanya pas Anda kenakan dalam berat badan ideal Anda. Benar juga ini, masuk akal ya, karena masa iya kita udah capek-capek nahan makan, diet, biar kalorinya nggak banyak, terus nanti hadiahnya kita kasih kalori yang banyak lagi. Sia-sia dong hasil puasa dan menahan kalori kita sebelumnya. Jadi memang lebih baik kalau kita ngasih hadiah buat kita yang udah berhasil diet, mungkin lebih baik kita beli baju atau barang lain yang bisa membantu diet kita semakin baik dan bagus lagi. Bukannya ngasih hadiah makanan yang membuat hasil kerja keras kita menjadi sia-sia. Begitu ya. Mari kita lanjut.
Bawa diri sendiri dan keluarga ke tempat liburan yang akan membuat Anda melakukan banyak kegiatan menyenangkan. Bertaruhlah dengan seseorang bahwa Anda akan menurunkan berat badan dan terus mempertahankannya selama 1 tahun. Formula bagi penurunan berat badan permanen. Kunci bagi kesehatan sempurna bisa dirangkum dalam 7 kata. Makanlah lebih sedikit dan berolahragalah lebih banyak. Satu-satunya cara Anda bisa menurunkan berat badan secara permanen adalah dengan membakar lebih banyak kalori daripada yang Anda konsumsi. Tidak ada cara lain, bahkan Anda bisa melakukannya hanya melalui periode waktu yang panjang. Terutama jika Anda membiarkan diri Anda kelebihan berat badan dalam jumlah besar. Dalam program saya, Thinking Big, kami mengajarkan pentingnya menghindari 3 racun putih, gula, garam, dan tepung. Singkirkan gula. Untuk menurunkan berat badan secara permanen dan menikmati kesehatan serta energi tingkat tinggi, Anda harus menghilangkan semua gula sederhana dalam asupan makanan Anda. Gula sederhana terkandung dalam permen, kue, pastry, hidangan penutup, minuman ringan, buah kalengan, gula dalam kopi Anda, juga segala bentuk gula yang setiap hari orang-orang konsumsi dalam jumlah besar. Faktanya, Anda tidak membutuhkan gula tambahan untuk menikmati tingkat kesehatan fisik yang sangat baik. Hanya dengan menyingkirkan semua gula dan produk gula dari kehidupan Anda, dengan menjauhi gula, Anda akan mulai menurunkan berat badan sebanyak 0,5 kilo sehari. Ini bisa ya buat teman-teman yang benar-benar ingin cepat menurunkan berat badan. Yang dimaksud ini adalah gula putih atau gula tambahan ya. Singkirkan lewatkan garam. Selain itu, Anda harus menghilangkan semua garam tambahan dari asupan makanan Anda. Meskipun orang Amerika rata-rata mendapatkan cukup garam dalam semua makanan yang mereka makan, mereka mengonsumsi 10 kg garam ekstra per tahun dengan memakan makanan dengan kandungan garam tinggi dan kemudian memberikan garam tambahan ke dalam makanan mereka. Ketika Anda mengonsumsi garam tambahan, tubuh Anda menahan air untuk melarutkan garam. Jika Anda berhenti mengonsumsi garam ekstra dan secara simultan minum 8 gelas air per hari, tubuh Anda akan melepaskan semua cairan ekstra dan Anda pun mengalami penurunan berat sebanyak 2 atau 2,5 kilo pada hari pertama. Hanya garam bisa 2,5 kilo, 2 sampai 2,5 kilo. Cepet juga ya. Gula, garam, ini adalah 2 hal yang bantu cepat turun berat badan. Bukan berarti nggak makan ya. Lanjut, hindari berbagai produk tepung terigu. Akhirnya, singkirkan semua produk tepung terigu dari makanan yang Anda asup. Ini berarti semua jenis roti, pastry, pasta, buns, rolls, dan semua makanan lain yang terbuat dari tepung terigu. Tepung terigu sesungguhnya merupakan substansi kosong yang semua zat gizinya telah diambil dan selanjutnya diputihkan. Jika Anda melihat tulisan roti yang sudah diperkaya, artinya tepung terigu yang sebenarnya merupakan bahan makanan yang sudah mati, sudah ditambahi berbagai vitamin kimiawi buatan, yang nyaris semua rusak dalam proses pemanggangan. Tidak ada
nilai makanan dalam produk tepung terigu. Cerita pendek. Perubahan asupan makanan sederhana. Belum lama ini, saya menerima surat dari seorang pria Florida berusia 32 tahun. Ia bercerita kepada saya bahwa ia telah bertahun-tahun membaca buku-buku saya dan mendengarkan program-program saya. Ia telah mencapai tingkat kesuksesan finansial dan karir yang lebih tinggi daripada yang pernah ia bayangkan bakal mungkin ia alami. Namun, ia masih kelebihan berat badan 10 kilo yang tidak bisa dihilangkannya, tidak peduli apapun yang ia lakukan. Lalu, suatu hari ia mendengarkan Thinking Big dan mendengar komentar saya tentang ketiga racun putih. Untungnya, orang ini berdisiplin sekaligus juga bertekad kuat. Ia menggunakan tekadnya untuk berhenti mengonsumsi ketiga makanan itu dan sepenuhnya tidak lagi mengonsumsinya. Ia mengatakan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar penuh mukjizat. Dalam 6 bulan, ia berhasil menurunkan berat badan hingga 11 kilo. Ketika menulis surat kepada saya, ia sudah berhasil menjaga berat badannya tersebut selama 2 tahun. Ia mengatakan ia terlihat berbeda, merasa berbeda, lebih terlihat menarik di mata perempuan, serta memiliki tingkat kepercayaan diri dan penghargaan diri yang lebih tinggi. Seluruh kehidupannya membaik sejak ia menghilangkan kelebihan berat badannya. Hiduplah seoptimal mungkin. Tujuan Anda dalam kehidupan haruslah untuk menikmati kesehatan serta energi dalam level tertinggi yang memungkinkan. Hal ini menuntut Anda makan makanan yang tepat dan dalam jumlah lebih sedikit. Hal ini juga menuntut Anda berolahraga secara teratur serta menggerakkan setiap persendian dalam tubuh Anda setiap hari. Untuk menikmati kesehatan fisik yang prima, Anda harus banyak beristirahat dan berrekreasi. Dan yang terpenting, Anda harus menjaga sikap mental positif, yaitu selalu melihat sisi baik dalam setiap situasi dan terus bertekad menjadi orang yang benar-benar positif. Dalam masing-masing wilayah ini, tindakan mengedepankan disiplin diri dan tekad akan memberi Anda imbalan yang jauh lebih besar dibanding upaya yang sudah Anda lakukan. Dengan mempraktikkan disiplin diri dalam kebiasaan tentang kesehatan, Anda bisa hidup lebih lama dan lebih baik daripada yang pernah Anda bayangkan akan mungkin terjadi. Bab 17 menyediakan lebih banyak lagi gagasan, terutama yang berfokus pada olahraga dan menjadi bugar secara fisik. Latihan tindakan. 1. Idealisasikan dalam kaitan dengan kesehatan Anda. Jika Anda bisa mengayunkan tongkat sihir dan menjadikan kesehatan Anda sempurna dalam segala hal, bagaimana kesehatan Anda akan berbeda dibanding keadaan Anda sekarang ini? 2. Putuskan untuk menjadikan sisa usia Anda sebagai bagian terbaik dari kehidupan Anda. Apa hal pertama yang harus Anda ubah atau lakukan? 3. Lakukan pemeriksaan medis secara menyeluruh dan minta nasihat dokter tentang cara Anda bisa menikmati tingkat kesehatan fisik yang prima. Lalu, ikuti nasihat itu. 4. Tentukan berat ideal Anda dan terapkan itu sebagai tujuan. Gunakan proses penetapan tujuan yang sudah Anda pelajari pada bab 4 untuk membuat rencana peraihannya dan mempertahankannya sepanjang kehidupan.
Masih ingat kan teman-teman bab 4 ini bab favoritku ya. Silahkan dicek di bab 4 ini keren banget. Lanjut. 5. Gunakan curah pikiran. Dijelaskan pada bab 4 juga ini ya. Dan tulis setidaknya 20 jawaban terhadap pertanyaan. Apa yang bisa saya lakukan setiap hari untuk menikmati tingkat kesehatan dan energi yang prima? Ini energi penting ya teman-teman agar kita senang dan nyaman serta semangat menjalani tugas kita dan amanah kita setiap hari sepanjang hidup kita. 6. Tinjau kembali kebiasaan serta riset tentang kesehatan yang telah dibahas dalam bab ini. Lalu, nilai diri Anda sendiri dalam kisaran 1 hingga 10 tentang seberapa baik Anda sudah mempraktikkan hal-hal tersebut. 7. Putuskan satu tindakan spesifik yang akan segera Anda ambil untuk memastikan Anda akan hidup hingga usia 80 tahun, 90 tahun, dan bahkan lebih. Umur yang panjang siapa sih yang gak mau? Oleh sebab itu, mari kita coba praktekkan isi buku ini sedikit demi sedikit, hari demi hari, agar kita bisa menikmati umur panjang ini. Semoga kita dimudahkan. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 16 ini. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 17. Silahkan dibaca berulang-ulang dan dipraktekkan. Terima kasih atas waktunya dan semoga yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.